warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Hajimemashite. Watashi wa Aisa desu. Kali ini aku akan menjelaskan 3 pola kalimat tumpuk. Yang pertama ada nani-nani ni kanshite. Yang kedua ada nani-nani o megute. Yang ketiga ada nani-nani ni kagete wa. Ketiga pola ini memiliki persamaan dengan nani-nani ni suite, tetapi mereka mempunyai arti yang berbeda. Yuk, kita bahas apa aja bedanya. Kita bahas dari pola kalimat yang pertama, yaitu nani-nani ni kanshite. Nani-nani ni kanshite bisa dihubungkan, bisa digabungkan dengan meishi. Tidak bisa digunakan untuk selain meishi. Dan jika digabungkan, rumusnya menjadi meishi plus ni kanshite. Ni kanshite sendiri mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan, berkaitan dengan, atau bertalian dengan sesuatu pekerjaan. Ni kanshite sering dipakai untuk menjelaskan sesuatu hal yang secara luas dan tidak terlalu detail atau jelas, dan biasa digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak terlalu pasti. Selanjutnya ada contoh pola kalimat yang pertama, yaitu hani no yukue ni kanshite nani ka shiteiru koto wa nai. Nah, di sini terjemahannya menjadi saya tidak tahu apapun tentang keberadaan penjahat itu. Nah, kata yukue di sini bisa memiliki 3 arti. Yang pertama, kemanakah mereka pergi? Yang kedua, di manakah mereka sekarang? Dan yang ketiga, apa sih yang mereka lakuin? Nah, dan semua itu tidak diketahui. Dan kalau ada orang yang tiba-tiba menghilang, tidak diketahui kemana perginya, tidak bisa dikontak sama sekali, biasa disebut dengan yukue fumei. Nah, untuk si penjahatnya sendiri ini, kan kita nggak tahu ada di mana, kemana mereka pergi, terus habis itu kontak yang nggak bisa gitu kan, segala macam nggak bisa. Nah, karena itu semua jadilah dipakainya ni kanshite, karena kita sama sekali tidak tahu tentang keberadaan, tentang informasi dari si penjahat ini. Nah, seperti itu. Jadi pakailah ni kanshite, dan artinya menjadi saya tidak tahu apapun, semuanya tentang keberadaan si penjahat itu. Ini salah satu fungsi dari ni kanshite. Untuk pola kalimat yang kedua, ada chikyu ondanka ni kansuru chosa o okonau. Pada kalimat kedua ini agak sedikit berbeda dari pola kalimat yang pertama, yaitu kata ni kanshite berubah menjadi ni kansuru. Kenapa bisa begitu? Karena meishi yang digunakan ada di belakang, yaitu chosa, sehingga ni kanshite berubah menjadi ni kansuru. Walaupun begitu, fungsi dari ni kansuru tidak berubah dan masih sama, yaitu untuk mengaitkan sesuatu, untuk berhubungan dengan, bertalian dengan sesuatu. Dan kata chikyu ondanka memiliki arti chikyu no kankyo mondai, atau masalah lingkungan, seperti masalah energi, masalah alam, dan masalah lainnya. Dan tidak berpusat pada satu masalah saja, tapi semua masalah lingkungan yang ada di dunia. Dan untuk kata ondan, dilihat dari kanjinya, bisa berarti hangat. Jika digabungkan dengan kalimat sebelumnya, yaitu chikyu, bisa berarti chikyu ga atataku henka shiteiku koto. Perubahan bumi menjadi hangat. Hal ini disebabkan oleh masalah lingkungan, sehingga bumi menjadi lebih cepat hangat. Sehingga kata masalah lingkungan di sini bisa berkaitan dengan chosa. Contoh pola kalimat yang ketiga ada konkai no ken ni kanshite no kimi no iken o kikitai. Artinya, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang masalah apapun yang ada. Di sini juga ada pola yang berbeda, di mana pada kalimat ini menggunakan partikel no setelah ni kanshite, di mana kata kimi no iken merupakan sebuah satuan kalimat yang berarti pendapat Anda. Jadi, pola ni kanshite no kimi no iken bisa digunakan. Selanjutnya, kata ken sendiri di depan ni kanshite bisa memiliki artian yang banyak. Apabila ada sebuah proyek baru dan seseorang meminta pendapat tentang masalah apapun yang ada, ni kanshite bisa digunakan. Pola kalimat selanjutnya adalah nani-nani o megute atau nani-nani o meguri. Bisa dihubungkan dengan meishi, tidak bisa untuk selain meishi, sehingga polanya menjadi meishi plus o megute atau o meguri, sama seperti ni kanshite tadi. Untuk artinya, sama-sama memiliki persamaan dengan ni suite. Tetapi, pola o megute digunakan pada saat berdiskusi dengan banyak orang, baik untuk diskusi formal atau saat kita sedang berbicara dengan teman kita, mengobrol dengan teman kita.
di mana orang-orang akan saling merespon perkataan satu sama lain untuk berbicara, untuk berdiskusi. Secara harfiah, megute adalah kata kerja bentuk T dari meguru yang memiliki makna mengelilingi, yang berarti situasi yang ada di sekitar meshi atau kata benda menjadi pokok utama yang dibahas atau ditangani oleh beberapa pihak atau didiskusikan oleh beberapa pihak. Selanjutnya ke contoh pola kalimat yang pertama, yaitu kare no shohun o megute chojikan hanashi atta. Artinya, bisa berarti kami berbicara lama, kami mau ngobrol lama tentang wataknya dia. Kata shohun di sini bisa berarti membicarakan hal yang buruk. Seperti misalnya saat sekolah, ada seseorang yang dikeluarkan dari sekolah atau diskors dari sekolah. Pasti dari sana akan banyak hal buruk yang bisa kita bicarakan tentang dia. Tetapi kita jangan banyak gosip ya. Nah, untuk shogun di sini memiliki peran untuk membuat orang-orang datang dan berdiskusi tentang apa yang terjadi dan bagaimana kejadian seseorang ini bisa diskors misalnya. Nah, dan orang-orang akan membicarakan itu dalam kurun waktu yang lama. Walaupun jika yang berdiskusi hanya 2 orang saja, ini juga bisa dipakai pola megute karena keduanya akan terus berbicara dan terus menerus saling merespon satu sama lain. Selanjutnya, contoh pola kalimat yang kedua yaitu chizu no arika o meguru zama-zama okusoku ga tobikatta, yang memiliki arti berbagai spekulasi berterbangan di sekitar lokasi peta tersebut. Konteks pada kalimat ini sebenarnya lebih merujuk kepada kondisi di mana berbagai orang sedang berdiskusi tentang letak semisal harta karun atau peta di suatu tempat. Dan kata arika di sini memiliki arti suatu tempat. Semisal biasa dipakai untuk chizu no arika toka, di mana petanya misalkan, atau takarabako no arika, di mana harta karunnya, seperti itu. Tetapi untuk kata arika sendiri itu bukan kata yang sering dipakai untuk bahasa sehari-hari. Dan untuk kata selanjutnya ada okusoku yang berarti spekulasi. Walaupun mungkin itu bukan sesuatu yang benar atau tidaknya di sana ada harta karun, tetapi sayanya yakin karena saya memiliki alasan gitu. Dan dari alasan itulah, okusoku itulah, maka orang-orang akan berpendapat, memberikan opininya, akan berdiskusi, memberikan opininya. Contoh pola kalimat yang ketiga adalah shoking o meguru suzetsu na batoru ga kurihiroge rareta. Artinya, terjadi pertempuran yang sengit untuk memperebutkan hadiah uang. Nah, kata sozetsu na sendiri memiliki arti yang luar biasa. Kata ini merujuk kepada kata batoru atau battle, pertarungan, yang berarti pertarungan yang luar biasa, yang sangat ketat, yang sangat kibisi, yang sulit dimenangkan. Kenapa sulit dimenangkan? Karena di sana ada hadiah uang, ada shohin, yang artinya hadiah uang yang dimenangkan setelah bermain game gitu, setelah menang main game. Jadi karena ada hadiah uang inilah orang-orang ingin berusaha memenangkan game ini. Jadi ada satu peristiwa, ada satu benda, yaitu shohin ini, dia dilakukan atau melibatkan banyak orang untuk mendapatkan benda ini. Nah, karena ada hadiah uang ini, orang-orang berusaha untuk memenangkan game ini. Nah, disinilah fungsi nani o megute. Ada satu meshi yang dilakukan oleh banyak orang, seperti itu. Selanjutnya adalah pola nani ni kaketewa. Nani ni kaketewa memiliki hubungan dengan meshi, sama seperti pola-pola sebelumnya. Dan rumusnya pun sama, meshi plus ni kaketewa. Untuk artinya sendiri, ni kaketewa itu sama seperti ni suite. Hanya saja pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu keterampilan atau kemampuan yang paling unggul yang ada di diri kita. Atau dalam kasus lain, jika ada seseorang yang memiliki keahlian yang sangat luar biasa atau pandai akan sesuatu hal yang tidak ada duanya, yang tidak dimiliki orang lain, pola ini juga bisa dipakai. Nah, pola ini juga menimbulkan kepercayaan diri atau rasa bangga di dalam konteks kalimatnya. Adanya rasa bangga atau rasa percaya diri dalam kalimatnya, seperti itu. Untuk
Contoh pola kalimat yang pertama yaitu ada dansu ni kakete wa darani mo makenai to omou. Artinya, saya pikir saya tidak ada duanya dalam hal menari. Dalam hal ini, saya merasa lebih unggul dalam hal menari dari siapapun yang ada. Karena adanya keahlian khusus inilah fungsi dari ni kakete wa pada kalimat ini digunakan. Nah, dalam kalimat ini konteksnya ada muncul rasa bangga, rasa percaya diri akan diri saya. Makanya pola ni kakete wa digunakan. Untuk contoh pola kalimat yang kedua adalah omoshirou ni kakete wa Bayu sensei ga ichiban da. Artinya, kalau soal sesuatu yang menyenangkan, Pak Bayu adalah yang terbaik. Nah, pada kalimat ini dijelaskan bahwa keahlian Bayu sensei atau sesuatu yang khas dari Bayu sensei adalah soal menyenangkannya. Mungkin ada guru-guru lain yang menyenangkan juga, tetapi Bayu sensei adalah sensei yang ichiban omoshiroi atau yang paling menyenangkan, seperti itu. Makanya digunakan pola ni kakete wa. Selanjutnya, contoh pola kalimat yang ketiga yaitu uta no umasa ni kakete wa kare no migi ni deru mono wa inai. Tidak ada yang seperti dia dalam hal bernyanyi dengan baik. Sebenarnya, kata umasa di sini menunjukkan kalau dia sudah pandai dalam hal bernyanyi. Dan kata megi ni deru mono wa inai memiliki arti tidak ada yang bisa menyamainya, tidak ada yang bisa setara. Mau apa ya? Megi ni di migi aja nggak ada gitu, maksudnya mau migi mau hidari itu juga nggak ada yang bisa setara, yang bisa berjejer setara dengan dia gitu. Jadi arti kata dari megi ni deru mono wa inai itu sama dengan kata sugoi atau ichiban, atau yang nggak ada yang bisa menyamai dia, seperti itu, tidak ada yang bisa menandingi. Dari ketiga pola yang ada di atas tadi, kita bisa melihat perbedaannya, yaitu untuk yang pertama, nani-nani ni kaste itu benar memiliki persamaan dengan nishite, tapi digunakan untuk memberikan opini memberikan informasi secara luas, memberikan informasi secara tidak detail, dan biasanya digunakan untuk pengumuman atau penyampaian secara umum. Biasanya juga digunakan untuk bahasa tulis, bukan untuk bahasa lisan. Dan untuk yang nani-nani o megute atau nani-nani o meguri itu sama seperti ni shite, tetapi digunakan untuk berdiskusi dengan banyak orang, tidak hanya untuk satu orang, tapi untuk berdiskusi banyak orang. Selanjutnya ada ni kakete wa, itu memiliki konteks untuk bisa ada sesuatu yang membuat kita menjadi lebih percaya diri atau membuat kita bangga, memiliki rasa bangga. Nah, yaitu dalam konteks kalimat yang seperti itu bisa digunakan nani-nani ni kakete wa. Inilah perbedaan dari ketiga pola hari ini. Semoga kalian paham ya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan jika banyak kesalahan. Sebenarnya video ini juga saya ambil dari video Nihongo no Mori. Buat kalian yang pengen lihat videonya dalam versi Jepang, bisa nanti. Arigatou, bye bye.